Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwatil iman rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Fasma'u qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ya qaumi astaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yazidkum quwwatan illa quwwatikum wa la tatawallaw mujrimin. Shadaqallahul azim. Kita berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai kaumku, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, kemudian bertobatlah kepadanya. Niscaya Allah akan menurunkan hujan yang sangat lebat dan akan menambahkan kekuatan kepada kekuatan yang ada padamu. Dan janganlah kamu berpaling dengan berbuat dosa. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Surah Hud, surat yang ke-11 ayat 52. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasanya sudah 2 bulan lebih kita mengalami musim kemarau atau musim kering, sehingga di antara sebagian kaum muslimin atau warga masyarakat ada yang mengalami kesulitan dan kepayahan, terutama sekali bagi warga yang berprofesi sebagai petani, peladang, dan bahkan juga merogap hingga ke pekerjaan dan tugas-tugas yang lain. Dan keluhan, keresahan pun juga bergema di sana sini sebagai bentuk kesulitan yang ia hadapi. Kemudian di berbagai tempat pun juga telah dilaksanakan penyelenggaraan salat istisqa, yaitu salat minta hujan. Tapi coba kita lihat, sudahkah hujan turun dengan lebat? Sudah beberapa tempat melaksanakan itu kaum muslimin, seolah-olah ini fenomena sosial yang hanya dilakukan tanpa ada pemahaman yang sebelumnya kita pelajari. Seringkali disampaikan kepada umat ini, kita beramal hari ini hanya sekedar emosional tanpa ada ilmu. Kita kebanyakan mengamalkan sesuatu mendahului amal daripada ilmu. Ketika dimintai pendapat kepada tokoh-tokoh agama atau ulama dan diberikan penjelasan tentang itu, justru yang dimusuhi ulama itu sendiri.
dan bahkan ada celaan kepada orang yang memahami tentang ini. Mari kita renungkan kaum muslimin. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan Imam Al-Hakim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdiri di hadapan kami, lalu beliau bersabda, "Ya ma'syaral muhajirin, khamsun idza ubtilutum bihinna wa a'udzu billahi an tadrikuhunna." Wahai sekalian muhajirin, ada 5 perkara apabila ini menimpa kalian, dan aku berlindung dengan Allah agar tidak menjumpai diri kalian. Kepada Nabi, kepada muhajirin, Rasul berkata, 5 perkara itu adalah: lam tazharul fahishatun fi qaumi qat hatta yu'linu biha illa fashafihimut ta'un wal awja'u allati lam takun madat fi aslafihim alladhina madaw. Tidaklah perbuatan keji yang merajalela pada suatu kaum sampai mereka melakukannya dengan terang-terangan, maka Allah akan terjadilah taun, merajalela, penyakit menular dan kelaparan yang tidak diberikan kepada orang-orang sebelum kamu. Perbuatan keji yang dimaksud di sini adalah kemusyrikan, perzinaan, termasuk juga memutuskan tali silaturahim, perjudian, perampokan, dan bahkan kepada pembunuhan. Kemudian yang kedua, walam yanqusul mikyala wal mizan illa ukhidhu bisinina wa shiddatil maunah wa jawri sultanin alaihim. Tidaklah yang mengurangi takaran dan juga timbangan, kecuali dia akan diazab dengan paceklik dalam waktu tahun yang berkepanjangan, serta kesusahnya kehidupan dan juga kezaliman penguasa. Dan yang ketiga, Rasul mengingatkan, walam yamna'u zakata amwalihim illa muni'ul qatra minas sama'. Dan tidaklah orang yang tidak menunaikan, membayarkan zakat harta mereka, kecuali Allah akan menahan hujan dari langit. Walaulal bahaimu lam yumtaru wa lam yunqudu. Kalau bukan karena hewan atau binatang, Allah tidak akan menurunkan hujan. Hewan yang kita anggap remeh, yang kita anggap hina, kita berhutang kepada hewan. Hewan yang tidak pandai berbicara, setiap hari mereka sujud, berzikir, bertasbih kepada Allah. Bahkan ada di antara ulama berpendapat, akibat perbuatan dosa manusia, hewan pun melarat akibatnya. Kemudian Nabi juga mengingatkan yang keempat, walam yanqudu ahdallah wa ahdar rasulih illa sallallahu alaihim aduwan min ghairihim fa akhadhu ba'da ma fi aidihim. Tidaklah orang yang melanggar perintah Allah dan perintah Rasulnya, melainkan Allah akan menguasakan kepada mereka musuh-musuh mereka dari golongan kufar, yaitu orang yang merampas sebagian harta yang mereka miliki. Dan yang kelima, wa ma lam tahkumu a'immatuhum bi kitabillah wa yatakhayyaru mimma anzalallahu illa ja'alallahu ba'sahum bainahum. Dan tidaklah orang yang berhukum selain dari kitab Allah, dari galangan pemimpin mereka, dan bahkan mereka memilih dan memilah, menyeleksi hukum-hukum Allah,
melainkan Allah akan menjadikan permusuhan di antara mereka. Coba kita renungkan kaum muslimin peringatan Rasul ini. Dosa apa yang tidak dilakukan hari ini? Coba kita renungkan dosa apa yang tidak kita lakukan. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan tahapan. Apa itu istisqa? Istisqa itu tidak salat maknanya. Istisqa itu wazannya dalam bahasa Arab sama dengan istighfar, memohon kepada Allah ampunan. Tahapan istisqa itu ada 3. Seperti yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, memohon kepada Allah hujan turun dari langit. Istisqa sebagaimana dijelaskan dalam kitab Mukhalas Fiqhul Ibadah. Maknanya adalah memohon, meminta diturunkan hujan. Dan meminta ini ada 3 jalannya. Yang pertama berdoa kepada Allah di luar salat dan juga di luar khutbah Jumat. Itu yang lebih dahulu kita lakukan. Semestinya kepada para ulama, kepada dai mubaligh, ada kekompakan awal-awal jauh-jauh hari menyampaikan ini yang harus dilakukan oleh kaum muslimin. Mohonlah kepada Allah terlebih dahulu dan iringi dengan taubat. Mohon ampunan kepada Allah. Imam Syekh Saleh Al-Fauzan mengatakan, orang yang memohon ampunan kepada Allah, memohon hujan, tetapi tidak diikuti dengan perubahan sikapnya, tidak ada manfaatnya. Ini seolah-olah permainan kita, hanya sekedar untuk memenuhi hajat saja. Dan terkadang yang datang ke lapangan orangnya hanya orang-orang yang biasa datang berjamaah juga. Sementara yang merasakan penderitaan, jangankan itu, bahkan ada di antara mereka yang tidak menunaikan salat sama sekali. Apa ini kaum muslimin? Dan yang kedua langkahnya disampaikan dalam khutbah Jumat, doa minta hujan itu. Dan baru tahapan terakhir, ketika telah sampai kepada tahap kebinasaan, hampir kebinasaan, seluruh mengeluh, bahkan juga hewan-hewan pun menderita akibat ini, baru kita ke lapangan. Tapi paling tidak kita bersyukur hari ini kaum muslimin, ada di antara kaum muslimin yang hatinya tergerak untuk mengingatkan itu semua. Bukannya kita mencegah atau melarang untuk melaksanakan salat istisqa, tapi terlebih dahulu ilmui. Mari kita datang ramai-ramai untuk melaksanakan itu. Kalau memang sudah diinstruksikan, paling tidak kita tahu apa itu salat istisqa. Cuman yang jelas, mari kita amalkan. Kalau memang ada seruan untuk puasa, laksanakan puasa itu. Yang 4 hari itu, 3 hari sebelumnya dan hari terakhir ketika melaksanakan salat istisqa. Terkadang justru yang menganjurkan yang tidak melaksanakan. Ini yang perlu kita ingatkan kaum muslimin yang dirahmati Allah. Maka oleh karenanya, marilah kita benar-benar meminta kepada Allah dan bertobatlah kepadanya dari dosa kita. Hubungkanlah tali silaturahim. Terkadang kita lebih mengutamakan hukum yang dibuat manusia dibandingkan hukum Allah. Kita lebih malu melanggar tradisi dan adat dibandingkan tradisi, hukum-hukum Allah. Bagaimana mungkin Allah akan menurunkan rahmatnya, sehingga ketika awan mulai mendung tapi kemudian cerah lagi? Apa yang terjadi seperti ini? Padahal Rasulullah dulu tidak ada berulang-ulang salat istisqa itu. Siapa sosok yang bisa seperti Rasul? Makanya ada di antara guru-guru kita yang menolak untuk menjadi khatib dan imam itu. Apa salahnya? Karena di dalam hati mereka merasakan belum sepenuhnya bersih dan belum siap untuk itu kaum muslimin. Maka sekali lagi, marilah kita kembali kepada Allah. Tidak ada jalan selain kembali kepadanya. Dan mudah-mudahan Allah akan turun dengan rahmatnya.
Kalau Allah menunda turun hujan, mungkin ada hikmahnya. Sebab terkadang sekiranya hujan langsung turun, yang kita puji bukan Allah. Justru yang kita sanjung adalah khatib yang berkhutbah. Hebat khatibnya, menangis khatibnya, syahdu yang dibacanya. Bukan bersyukur kepada Allah, tapi yang disanjung adalah khatib dan imam yang berkhutbah. Mungkin ini juga salah satu hikmahnya. Dulu Nabi dan para sahabat, mereka bersyukur kepada Allah. Bahkan tangan dalam salat istisqa itu berdiri tegap hingga ketiak Nabi terlihat waktu itu. Hari ini salat istisqa, mereka datang dengan kendaraan, dengan mobil, dengan pakaian mewah, dengan tikar yang tebal, dan di lapangan bikin konten kreatif, diposting di Facebook. Apa ini salat tujuan kita? Inilah barangkali yang perlu kita renungkan kaum muslimin hari ini. Mudah-mudahan kita semua diampuni oleh Allah dan diberikan rahmatnya, dan Allah akan segerakan turun hujan untuk kemanfaatan kehidupan kita, termasuk juga hewan dan tumbuh-tumbuhan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minna wa minkum fataqabbal ya karim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil Islam wa hadana lil iman. Ahmaduhu subhanahu wa ashkuruhu 'ala tamam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-mun'imul mannan, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu bi khairil adyan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayyuhal muslimun al-hadirun, inni usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa anzalna minas samaa'i ma'an fa asqaynakumuhu wa ma antum lahu bikhazinin. Maka kami turunkan dari langit itu air hujan, maka kami memberi minummu dengan air itu, dan bukanlah kamu yang menyimpan air tersebut. Surah Al-Hijr ayat 22. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna zulman katsira la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir lana min indika warhamna innaka antal ghafurur rahim. Allahumma aghithna Allahumma aghithna Allahumma aghithna Allahumma asqi ibadak wa bahaimak wanshur rahmatak wa ahyi baladakal mayyit. Allahumma asqina ghaithan mughitha mari'an mari'a nafi'an ghaira dar ajilan ghaira ajil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimis salah.